Bapak dan Ibu, para pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau pejabat fungsional PPUPD yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu meskipun melalui online, karena kesempatan akhir-akhir ini kita tidak bisa bertatap muka langsung begitu karena situasi COVID-19 ini memaksa kita begitu ya untuk tidak bertemu secara langsung. Tetapi ini akhirnya mendorong saya untuk bisa tetap bertatap muka dengan Bapak dan Ibu meskipun melalui virtual, melalui e-learning. Baik Bapak Ibu, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Hartini. Saya Widya Eswara, ahli utama dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Saya tertarik untuk menyampaikan materi terkait dengan jabatan fungsional ini. Mengapa? Karena dengan Permenpan yang baru, yaitu Permenpan nomor 36 tahun 2020 tentang jabatan fungsional PPUPD ini, maka ada hal mendasar yang berubah Bapak Ibu dibanding dengan Permenpan nomor 15 tahun 2009. Apa yang berubah? Yang berubah utamanya terkait dengan jenjang jabatan PPUPD. Kalau dulu jenjang jabatannya hanya sampai 3 level, yaitu ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Tetapi dengan Permenpan tersebut ya, maka akhirnya menjadi seperti jabatan fungsional keahlian yang lain, yaitu sampai dengan ahli utama, sehingga ini menjawab begitu ya, mungkin juga keresahan teman-teman ya, pejabat fungsional PPUPD ini ya, karena kalau yang lalu ketika Bapak Ibu sudah sampai di jabatan madya ya, rasa-rasanya sudah tidak ada tantangan lagi ya, karena sudah mentok begitu ya. Tapi kalau sekarang ada jabatan yang lebih tinggi lagi ya, yang mana ini akan mengakomodir ya Bapak Ibu sampai ke pangkat yang tertinggi sebagai ASN. Jadi ini artinya apa? Artinya bahwa jabatan ini saat ini sangat berpeluang ya, memberi peluang yang sangat baik ya bagi Bapak Ibu yang sekarang sudah menduduki jabatan ini, ataupun bagi Bapak Ibu ya mungkin yang punya minat ya atau calon-calon ya yang punya minat, atau mungkin nanti dengan adanya reformasi birokrasi penataan jabatan struktural ya, tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak dan Ibu nanti akhirnya ya, itu bisa saja ya, harus beralih ke fungsional gitu ya, yang mana akhirnya PPUPD ini menjadi alternatif, menjadi pilihan yang sangat menarik ya, karena karir Bapak Ibu di sini tidak akan mentok, karena top karir seorang ASN ya, dengan adanya jabatan ahli utama ini Bapak Ibu bisa raih nantinya ya. Baik Bapak Ibu ya, saya akan mencoba kemukakan ya, mungkin tidak terlalu panjang nantinya, secara singkat
ya, terkait dengan isi dari Permen PAN nomor 36 tahun 2020 ya, yang mana dari sisi definisinya, pengertiannya, bahwa jabatan PPUPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Jadi di sini ya, digarisbawahi bahwa lingkup tugas, kemudian tanggung jawab, wewenang ya, untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, di mana urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi-bagi, begitu Bapak Ibu. Konkuren dikerjakan secara bersama, begitu ya, dengan dibagi. Bagaimana ini urusan pemerintah yang diurus pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten kota ya. Nah, sudah barang tentu untuk membahas kaitannya dengan urusan pembagian urusan ini ya, maka silahkan Bapak Ibu membaca, mencermati ya, lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, tentang pemerintahan daerah. Maka di sana akan jelas bagaimana pembagian urusan antara pemerintahan pusat, kemudian pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Ya. Bapak Ibu sekalian, di sini bahwa kalau kita bicara ya, urusan pemerintahan, ya, maka urusan pemerintahan konkuren itu dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Ya, ini saya rasa sudah maklum semuanya gitu. Dan untuk urusan wajib itu dibagi dua, yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar ya. Jadi kalau kita bicara bahwa ada pembagian seperti ini, maka kalau kita bicara pelayanan dasar dibanding dengan non pelayanan dasar, maka ketika dihadapkan pada pilihan ya, di mana sumber daya kita terbatas, maka sudah barang tentu yang didahulukan adalah yang urusan wajib pelayanan dasar ya, yang terdiri dari 6 urusan ya. Kemudian urusan non pelayan dasar, wajib non pelayan dasar, dan urusan pilihan ya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi ya ruang lingkup ya, kemudian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan ya. Kemudian nah ini Bapak Ibu, kalau mungkin sebelum lanjut saya ingin share dulu terkait dengan ya kenapa kok mesti gitu ya ada urusan-urusan pemerintahan kan gitu ya. Ini ada hubungannya dengan tataran filosofis, sudah barang tentu. Kenapa perlu ada pemerintahan ya? Kenapa perlu ada pemerintah kan gitu Pak, Bapak Ibu ya. Jadi alasan kenapa perlu adanya pemerintah ini adalah ya, untuk menciptakan law and order, ketentraman dan ketertiban. Jadi bagaimana hidup bersama ini ya, sudah barang tentu kalau tidak ada pemerintah ya, maka tidak ada yang akan menjaga ya, ketentraman dan ketertiban. Kemudian juga untuk menciptakan welfare, untuk menciptakan kesejahteraan. Jadi dua hal penting ini Bapak Ibu ya menjadi alasan ya, mengapa perlu ada pemerintah. Sehingga sebagai unsur pengawas
Bapak Ibu sekalian, ya maka sudah barang tentu hal-hal esensial seperti ini harus difahami. Ya. Kemudian, nah ini ya, kenapa perlu ada pemerintah daerah? Ya, nah ini karena wilayah negara Republik Indonesia ini terlalu luas. Ya. Sudah barang tentu kalau dikelola secara sentralistis oleh pemerintah pusat saja, maka ini sudah barang tentu tidak mampu begitu. Ya. Kemudian selain wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini terlalu luas, ya, juga bagaimana menciptakan kesejahteraan secara demokratis bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, dimanapun di wilayah manapun berada. Ya, ini sudah barang tentu juga tidak mudah, Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini tataran alasan ya mengapa ya perlu pemerintah, kemudian mengapa perlu pemerintah daerah, sehingga keberadaan pemerintah daerah ini juga sangat penting. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa tugas PPUPD? Jadi tugas PPUPD adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan kongruent. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami begitu ya kaitannya dengan tugas ini, yaitu mereview, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Oke. Kemudian apa unsur ya kegiatannya? Jadi ini harus difahami juga Bapak Ibu sekalian, unsur kegiatan dari PPUPD ini. Ya. Yang pertama adalah melaksanakan manajemen pengawasan. Ya, jadi agar pengawasan ini bisa berjalan secara efektif, efisien, ya maka harus Bapak Ibu harus melaksanakan atau pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ini, PPUPD ini harus melaksanakan manajemen pengawasan. Jadi yang kedua adalah pengawasan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ya sudah barang tentu. Karena pembagiannya sudah jelas, tinggal nanti ya, kira-kira Bapak Ibu kebagian di urusan apa begitu ya. Kemudian yang ketiga, pengawasan capaian standar pelayanan minimal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pengawasan capaian standar pelayanan minimal ya, ini kalau kita bicara pelayanan minimal itu menyangkut urusan wajib pelayanan dasar ya. Kemudian yang berikutnya, pengawasan terhadap ketaatan atas NSPK ya. Kalau kita bicara NSPK ini ya ditetapkan oleh pemerintah ya. Kemudian pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan kongruent oleh pemerintah daerah ya. Jadi sudah barang tentu kita tidak ingin ya bahwa pelaksanaan urusan oleh pemerintahan daerah ini hanya berorientasi pada output gitu ya, tapi juga berorientasi ya. Jadi nanti tolong di garis bawahi bahwa ya harus dilihat dampaknya. Mungkin ini ada kaitannya dengan kinerja, indikator kinerja daerah gitu ya. Kemudian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi ini juga sangat penting Bapak Ibu ya. Kemudian pemeriksaan khusus, pengawasan wajib yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Jadi ada 8 ya unsur kegiatan yang dilaksanakan oleh PPUPD. Saya rasa demikian Bapak Ibu
untuk sedikit ya penyampaian ya terkait dengan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah ya. Mungkin di kesempatan lain ya, mudah-mudahan saya juga bisa membuat video-video yang lain lagi yang terkait dengan jabatan fungsional ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.